boleh cerita soal project terbarunya ini, filmnya tentang apa? Ini adalah sebuah film fantasi horor karya dari sutradara Edwin, diproduksi oleh rumah produksi film Palari Films. Insya Allah tayang di bioskop di bulan Juni tahun 2026. Oke, peran masing-masing seperti apa? Jadi eksekutif produser dari pengalaman sama Palari terus juga jadi expert sebelumnya, gimana diterapkan di film ini? Pasti banyak dapat pengalaman baru, apalagi juga berkesempatan untuk membuat projectnya juga barengan sama teman-teman yang udah lama kenal. Kalau sama Al, sama Kak Kev baru kenal tapi langsung nyambung. Ada Salviadi juga, sesama musisi, ada Lutesha juga, dan rasanya jadi kayak bikin tugas akhir kuliah sih, seru-seruan gitu rasanya. Jenisnya apa nih? Kalau untuk eksekutif produser sendiri sih mungkin sedikit banyak lebih terlibat di belakang layarnya ya, tapi nggak terlalu berbeda banyak lah sama apa yang dilakukan juga di depan layar. Iqbal, untuk kamu memutuskan Kalau buat ini kan tadi lo bilang ini panjang pertama ya. Gue biasa ngeliat tuh kan di FYP dan gimana lo ada scare rasa pressure? Kalau pressure malah enggak ya. Jadi lebih ke ini kan tempat baru, excited luar biasa. Jadi datang ke sini benar-benar untuk belajar sebenarnya dari teman-teman, dari semua yang terlibat di sini juga aku coba belajar karena gak ada hal lain yang bisa aku lakuin selain belajar. Kalau di film harus kayak gitu. adu acting sama Rachel sama Iqbal seperti apa mungkin? Oh, jagoan dia. Wah, dia gila sih. Aktor. Dia sih contender Citra Pariwara sih. Iya. Iklan dong. Tapi gue turunin keaktoran gue di sana biar soalnya enak. Iya, beda. Berlinale. Wah, itu ya buat kami itu experience yang ya bisa dibilang berharga dalam hidup juga ya gitu. Mungkin once in a lifetime ngelihat gimana respon penonton film di sana tuh juga antusiasnya baik, luar biasa. Dan kebetulan kami bertiga juga baru pertama kali nonton filmnya secara langsung di Berlin juga gitu. Jadi kayak merasakan nonton bersama penonton internasional tuh juga jadi sesuatu yang kayak seneng banget ya gitu. Dan jadi nggak sabar gimana kalau teman-teman di sini juga nonton nanti. Kalau dari yang ku baca-baca kan film ini juga commenting soal isu overwork. Menurut Manda sendiri gimana itu pesan di film ini reflecting ke sosial kita gitu, soal mungkin yang Iya. hustle culture atau mungkin beban kerja yang berlebih, mungkin itu juga relate ke industri film juga kan, yang kerjanya berlebih gitu, jam syutingnya gitu. Ya sebenarnya kayak salah satu isu yang diangkat memang overwork gitu di film ini gitu kan, kayak dan mungkin memang bisa berlaku di berbagai industri juga gitu. Tapi kalau di film sendiri tuh menurutku ya sebenarnya salah satu hal yang juga lagi diupayakan ya gitu. Kayak sekarang juga banyak peraturan-peraturan baru dalam produksi yang misalnya tidak boleh melebihi jam tertentu. Kemudian ya kenapa juga mungkin produksi film ini juga memakan waktu cukup lama karena ya memang banyak practicality yang harus dilakukan, tapi kita juga nggak pengen membahayakan orang-orangnya gitu, jadi sehingga ya waktunya lebih lama, secara jam kerja juga lebih sehat gitu. Iqbal, mungkin nyambung tadi pertanyaan kan, apa sih yang bikin lo akhirnya mau jadi eksekutif produser? Kan pasti akan ada banyak film gitu. Kenapa di sini akhirnya tetap mau jadi eksekutif produser? Mungkin karena ini kali kedua juga saya berkolaborasi dengan Palari Films. Sebelumnya tahun 2020 pernah bekerja sama untuk Ali dan Taturan Queens, jadi udah ada rasa percaya dan rasa familiar gitu sama teman-teman yang terlibat. Jadi kayaknya buat saya namanya pekerjaan gak hanya pekerjaan tapi juga perlu ada kepercayaan kan. Jadi saya udah punya rasa kepercayaan itu terhadap teman-teman, jadi udah kita jalankan. Sebenarnya jadi eksekutif produser bakal jadi sutradara nggak sih mungkin atau gimana? Saya mungkin habis setelah Taket mau jadi sutradaranya Taket dulu. Gue dulu kan. Oh, dia memang Kan dia udah jadi sutradara loh, bukan dia sutradara. Ya, benar. terima kasih buat teman-teman yang nggak bisa setiap hari datang ke bioskop, nonton dulu aja, bukan bioskop Instagram kita, bukan bioskop ya. Tapi lu terlibat ini di Itu salah satu alasan kenapa bekerja sama dengan Palari, karena saya sendiri tahu kalau Palari memang punya sepak terjangnya
luar biasa sekali untuk kita capai film internasional. Jadi itu semuanya keputusannya dari produser-produser yang lain sih. Saya lebih banyak belajar dan lebih lihat aja, agak ngintilin sedikit di belakang bagaimana caranya tim dari Palari bisa bekerja dan menembus pasar besar internasional. Jadi IP itu kan yang modelin filmnya gitu, terus ini yang kedua kali kan buat Iqbal itu. Nah itu gimana mungkin kalau misal, apakah mikirin juga filmnya harus works dan gimana gitu nggak? Pusing nggak sih soal mikirin duitnya balik apa enggak? Iya, itu pasti salah satu pertanyaan yang banyak orang-orang juga kayak, terutama yang awam kayak, oh ini gimana, apakah karakter itu dan lain-lain. Tapi kayaknya kalau di kepala saya, tugas kami sebagai pemain dan siapapun yang terlibat di film apapun itu, kayaknya bikinnya harusnya bikin film bagus sih, bukan film laku. Jadi selama bikin film bagus, apapun hasilnya itu harusnya bisa jadi bonus aja sih. Tentu happy banget kalau ternyata laku ya, cuma yang penting filmnya bagus, itu yang jauh lebih penting. Buat